Kalau Gibran dianulir tidak perlu jadi wakil presiden kan boleh aja. Prabowo bisa kok jadi presiden sendirian. Lalu nanti wakil presidennya bagaimana? Bisa dipilih oleh MPR, saudara. Wakil presidennya, saudara, kalau bermasalah ya berhentikan, anulir, mumpung belum dilantik, saudara. Apa perlu gelar pemilu ulang? Enggak usah pilpres ulang. Enggak perlu, saudara. Prabowo silakan dilantik, nanti wakilnya bisa dipilih oleh MPR, saudara. Ada yang nanya, Habib nggak turun, Habib? Banyak yang nanya, Habib kemana? Jawab saya gampang, dulu gue turun, lu nggak turun. Sampai capek, sampai kita di penjara, sampai laskar kita dibunuh, saudara, lu pada diem aja. Nah sekarang lu baru pada teriak, gue nonton dulu dah. Masya Allah. Ya kan kesian orang jadi presiden dilantik bukan dikasih, saudara, program yang bagus, dikasih apa? Beresin utang. Jokowi yang pesta, saudara, piring pada kotor, Prabowo yang disuruh nyuci, ya. Kacau. Lah kacau gak? Orang lain yang pesta, ente bayangin lagi pengantenan tamu 1000, semua makan kotor gak piring, terus ente nyuci sendirian, gimana lu? Ya begitu, saya perumpamakannya begitu. Jokowi dan kroni-kroninya yang pesta, saudara, udah piring semua kotor, saudara, semua peralatan pesta ada di situ ditinggal, Prabowo disuruh rapihin, ya akhwan. Ya mudah-mudahan Prabowo bisa, amin. Mudah-mudahan Prabowo mampu, amin. Sebab kalau nggak mampu kesian, orang bisa stroke, saudara. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin, saudara, celaka bagi orang-orang tuh yang suka berdusta. Kalau dalam Al-Quran diceritakan orang yang suka mengurang-urangi timbangan, saudara, dia bohong, dia curang, nggak boleh, saudara. Dan Nabi juga pernah mengatakan, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang mencurangi kami, membohongi kami, menipu kami, tidak termasuk golongan kami. Dan sejak 2017 dari Mekah sana saya sudah berteriak, saudara, siapapun pemimpin yang memperoleh kemenangan dengan jalan curang tidak akan berkah, tidak akan berkah. Nah, sekarang kita lihat lagi, saudara, dia sama dia ribut, saudara, ekonomi semrawut, saudara, utang nggak tanggung-tanggung, utang yang resmi dari pemerintah aja sudah lebih dari 8.000 triliun, belum utangnya BUMN yang juga 8.000 triliun, saudara. 8.000 triliun, belum lagi uang pensiunan ASN, TNI, Polri, saudara, itu jumlahnya nggak kurang dari 4 triliun. Jadi beban yang ada sekarang ini 20 triliun. Kesian Pak Prabowo, besok baru jadi presiden mesti ngeberesin utang 20.000 triliun. Kalau nggak stroke udah bagus nih. Ya kan kesian orang jadi presiden dilantik bukan dikasih, saudara, program yang bagus, dikasih apa? Beresin utang. Jokowi yang pesta, saudara, piring pada kotor, Prabowo yang disuruh nyuci, ya. Kacau. Lah kacau gak? Orang lain yang pesta, ente bayangin lagi pengantenan tamu 1000, semua makan kotor gak piring, terus ente nyuci sendirian, gimana lu? Ya begitu, saya perumpamakannya begitu. Jokowi dan kroni-kroninya yang pesta, saudara, udah piring semua kotor, saudara, semua peralatan pesta ada di situ ditinggal, Prabowo disuruh rapihin, ya akhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, apa yang disampaikan oleh Habib Rizik ini benar sekali kelihatannya. Ini kenyataan yang disampaikan oleh Habib Rizik ini. Bayangkan apabila Prabowo nanti menjadi presiden dengan wakilnya Gibran, kelihatannya bukan akan bisa wakilnya ini membantu dia, tetapi besar kemungkinan hanya akan menambah beban pikiran bagi Prabowo. Coba kita bayangkan, seorang wakil yang belum lagi dilantik sudah sangat banyak persoalan yang ada padanya. Persoalan pupu papa yang sangat menghebohkan dan yang memberatkan sekali bagi Prabowo. Persoalan pupu papa yang menyeret nama Gibran ini, apa yang ada dalam akun pupu papa ini
menyebut nama Prabowo dan keluarganya. Menyebutnya bukan menyebut baik, tetapi menyebut menghina. Menghina Prabowo dan keluarganya dengan sangat-sangat merendahkannya. Bagaimanapun kalau nanti Gibran menjadi wakilnya dan persoalan Fufu Papa ini tidak tuntas, masih saja seperti sekarang ini, maka mau tak mau, suka tak suka, tentu saja ini akan menambah persoalan kepada Prabowo sendiri. Belum lagi persoalan jet pribadi yang menimpa keluarganya Pak Jokowi, di mana di sana jelas akan menyeret nama Gibran juga. Sebab yang terkena oleh kasus jet pribadi ini adik kandung Gibran, namanya Kaisang. Iparnya Gibran, namanya Bobi Nasution. Tambah lagi persoalan utang yang menggunung yang ditinggalkan oleh Jokowi kepada Prabowo. Memang tepat sekali analogi yang disampaikan oleh Habib ini tentang Jokowi dan kroni-kroninya yang pesta pora, tetapi yang menyuci piringnya Prabowo. Bayangkan sahabat BN. Dengan demikian memang satu langkah yang bisa diambil, tentu langkah menganulir Gibran dari kedudukannya sebagai wakil presiden. Yang kedua, tentu saja mengaudit utang-utang yang banyak ini. Dengan diaudit nanti tentu akan bisa dipilah-pilah mana yang benar-benar utang yang dibuat oleh presiden dengan persetujuan DPR. Kalau utang yang dibuat presiden dengan persetujuan DPR, berarti itu memang utang negara dan harus dibayar oleh negara. Apakah DPR itu DPR yang dibawa kendali presiden juga? Apakah DPR itu dalam koalisi presiden juga? Apakah DPR itu ketua-ketua partainya adalah yang juga kroninya presiden? Tetapi tentu dengan berbesar hati rakyat bisalah membiarkan negara membayar utang ini. Tetapi kalau utang yang tidak disetujui oleh DPR, satu-satunya jalan memang utang itu tidak dibayar. Biar presiden saja yang bayar sendiri. Kalau presidennya Jokowi, tentu Jokowi yang akan membayar utang itu. Sebab utang itu seperti dikatakan oleh Habib, tentu namanya utang ilegal. Utang yang dibuat untuk negara tetapi tanpa persetujuan DPR. Kondisi negara kita dalam persoalan ini sekarang ini benar-benar seperti telah sangat kusut. Kusutnya sudah kusut sarang tempua. Sulit mencari ujung pangkal untuk penyelesaiannya. Tetapi sekali lagi, memang kasihan kita kepada Prabowo nanti ketika dia menjadi presiden. Sudahlah Jokowi meninggalkan utang banyak kepada Prabowo. Jokowi juga meninggalkan anaknya yang punya persoalan banyak sebagai wakil presidennya Prabowo. Jangankan wakil presiden ini akan bisa membantu presiden di dalam menyelesaikan berbagai persoalan, hanya menambah beban dengan
berbagai persoalan yang ada pada wakil presiden. Bagaimanapun sahabat BN, dilihat dari sisi pengalaman, dilihat dari sisi usia, dilihat dari sisi pendidikan, dilihat dari sisi wawasan, kita memang pesimis Prabowo akan bisa terbantu oleh Gibran ini. Pesimis, kita pesimis. Bagaimana Gibran ini akan bisa membantu presiden sebagai seorang wakil? Kalau saja dilihat dari berbagai sisi, tidak ada terlihat kemampuan dia untuk memerankan diri sebagai seorang wakil presiden yang mampu membantu presiden. Tidak ada di mana kita melihatnya. Dari sisi pengalaman, waduh. Dari sisi usia, waduh. Bahkan dulu ketika dia akan maju, persyaratan usianya aja belum cukup. Dari sisi apa lagi? Dari sisi pendidikan, setali dua uang. Sahabat BN, pengalaman berharga ini untuk masa depan bangsa ini. Jangan sampai terjadi lagi seperti ini. Pemaksaan terhadap seseorang untuk menjadi pemimpin selepel wakil presiden. Padahal dari sisi manapun dia belum punya kapabilitas untuk itu. Belum punya kualitas untuk itu. Belum ada lagi kemampuannya untuk itu. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.